Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu. Chapter 42. Maafkan aku. Clarissa berbaring di atas tempat tidur dengan memiringkan tubuhnya. Punggungnya terasa begitu sangat sakit dan juga pedih. Sepatu yang dipakai oleh Farah yang mengenai punggungnya begitu sangat terasa. Mungkin saat ini kondisi punggungnya dalam keadaan yang sangat tidak baik dan bahkan terluka. Clarissa menggigit di bawahnya saat merasakan punggungnya yang begitu amat perih dirasakannya. Kepala juga terasa sakit dan pusing. Clarissa berulang kali mengusap air matanya ketika mengingat apa yang dialaminya. Berada di posisi seperti ini tidak pernah ada dalam bayangannya. Namun, mengapa dia mengalami semuanya seperti ini? Clarissa menangis ketika merasa sakit di sekujur tubuhnya. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak pernah mengingat Risa? Apa kalian tahu seperti apa sekarang kondisi Risa? Risa juga anak kalian. Kenapa kalian melupakan begitu saja? Ucapnya mengusap air matanya. Risa selalu kuat dalam menjalani hidup dan cobaan. Namun kali ini, Risa merasa tidak kuat. Risa merasa tidak sanggup. Risa ingin menyerah, ucapnya dengan air mata yang terus mengalir. Dr. Lila masuk ke dalam kamar Clarissa bersama dengan Haryati dan juga Fatir. Clarissa, bagaimana? Apanya yang terasa sakit? Tanya Dr. Lila yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Punggung Risa sakit, ucapnya. Saya akan meriksa kondisinya dulu, ucap Dr. Lila menurunkan selimut yang menutupi tubuh Clarissa. Dr. Lila memandang belakang baju Clarissa. Dibuka dulu ya bajunya, ucap Dr. Lila yang membukakan pakaian dipakai oleh Clarissa. Clarissa hanya diam ketika dokter itu membuka bajunya. Dia sudah tidak mampu untuk bergerak sama sekali, mengingat tubuh terasa begitu sangat sakit dan juga perih. Haryati memejamkan matanya ketika melihat kondisi punggung Clarissa. Bukan hanya memar, namun juga luka. Lila hanya menggelengkan kepalanya saat melihat kondisi Clarissa. Apa aja yang sakit? Apa di bagian perut juga sakit? Ucapnya. Clarissa menggelengkan kepalanya. Punggung, kaki, dan bahu, ucapnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya akan memberikan obat penghilang rasa sakit dan nyeri. Agar rasa sakitnya berkurang. Nanti juga akan diberi salep, biar cepat sehat, ucap Dr. Lila yang menutup tubuh Clarissa dengan selimut setelah memeriksa keseluruhan tubuhnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Dr. Lila memandang perawat yang masuk ke dalam kamar diantar oleh pelayan. Dirawat dulu ya, ucapnya saat perawat itu sudah membawa alat-alat medisnya. Clarissa menganggukkan kepalanya saat dokter itu menginfusnya. Semoga cepat sehat ya. Saya akan datang ke sini untuk mengecek kondisinya nanti malam, ucap Dr. Lila setelah masa infus Clarissa dan memberikan obat serta vitamin. Mama tinggal Risa sebentar ya. Mama mau nganterin Dr. Lila ke depan. Mama Fatir akan di sini nemenin Risa, ucapnya mengusap kepala Clarissa. Clarissa sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Melihat sikap wanita parubaya itu membuat hati Clarissa begitu sangat tenang dan juga nyaman. Nanti mama kesini lagi, ucapnya yang mencium kening Clarissa. Haryati begitu sangat tidak tega melihat Clarissa karena ulah putranya, gadis itu mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dialaminya. Haryati keluar dari dalam kamar bersama dengan Dr. Lila. Terima kasih ya Dr. Lila, ucapnya. Lila menganggukkan kepalanya. Perawat akan menjaga di sini untuk mengecek kondisi Clarissa. Bila ada apa-apa, dia akan menghubungi saya. Nanti saya juga akan melakukan pemeriksaan dengan teman saya, dokter spesialis kandungan, ucapnya. Saya ingin Dr. Lila melakukan yang terbaik, ucap Haryati. Tentu, jawabnya. Fatir duduk di bibir tempat tidur Clarissa. Fatir menatap dengan tatapan yang begitu sangat terluka.
Udah, gak boleh nangis lagi, ucapnya ketika melihat Clarissa yang masih meneteskan air matanya. Clarissa diam dan memandangnya. Risa benci abang, ucapnya. Fatir menganggukkan kepalanya. Iya, abang tahu, jawabnya. Abang tahu, kenapa nggak pergi, ucap Clarissa. Emangnya Risa mau nyuruh abang pergi kemana? Tanya Fatir. Kemana aja terserah, yang penting jangan depan Risa. Risa nggak mau dekat abang. Risa nggak mau lihat abang. Abang pergi jauh-jauh, ucap Clarissa. Maafin abang benar-benar minta maaf, ucap Fatir. Clarissa memandang Fatir. Risa nggak mau dipukul lagi sama istri abang. Risa juga nggak sanggup dipermalukan di depan umum, ucap Clarissa menangis dan terisak. Fatir hanya diam dan mengusap kepala Clarissa. Abang janji dia nggak akan berbuat seperti ini lagi, ucapnya mengusap kepala Clarissa dan mencium keningnya. Clarissa diam saat Fatir mencium keningnya. Maafin abang ya, abang janji kejadian kayak gini nggak akan terulang lagi, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Punggung Risa sakit, ucapnya mengeluh sakit di punggungnya. Fatir mengusap-usap dengan sangat pelan-pelan. Bila nanti Risa sudah sehat, Risa akan pulang ke panti. Risa rindu bunda, Risa rindu adik-adik di panti, Risa rindu suasana di panti. Abang gak usah kasih Risa uang, biar Clarissa juga gak usah. Nanti Risa akan kembalikan ATM yang kemarin abang kasih. Uangnya belum ada Risa ambil. Risa gak jadi kuliah. Risa akan mengabdi di panti, hanya ngajar adik-adik di sana, ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Sudah tidak ada lagi cita-cita yang ingin dicapainya. Selama ini, Clarissa berharap bisa memiliki pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik, agar nanti bisa berjumpa dengan ibunya. Dia begitu sangat bangga dan tidak membuat ibunya merasa malu. Fatir hanya diam memandang Clarissa. Fatir tidak bisa membayangkan apa terjadi bila Clarissa mengetahui bahwa saat ini kondisinya sedang hamil. Fatir mengusap kepalanya dan memandang wajahnya. Nanti rambutnya dirapiin biar cantik lagi, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Risa susah menyengi rambut Risa, tapi nggak apa-apa. Risa ganti penampilan mana tahu jadi tambah lebih cantik, ucapnya berusaha menyenangkan hatinya. Apa Risa mau makan? Abang suapin, ucap Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. Enggak, Risa cuma pengen minum, ucapnya. Minum susu ya, ucap Fatir. Air putih hangat aja, jawabnya. Bentar, abang minta pelayan antar ke sini, ucap Fatir. Pria itu menghubungi pelayan di dapur agar mengantarkan minuman air putih hangat, susu, menu untuk makan siang, bubur dan juga buah, ditambah kue kering dan kue basah. Saat ini Clarissa sedang hamil. Fatir ingin Clarissa dan juga calon anaknya mendapatkan asupan gizi yang baik. Clarissa memandangnya. Kenapa minta antarinnya banyak sekali, ucapnya. Risa makan banyak, biar Risa cepat sehat, terus infusnya dilepas, ucap Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya. Kalau Risa sudah sehat, Risa bisa pulang ke panti, ucapnya yang tersenyum lebar. Fatir merasakan hatinya yang terasa begitu sangat sedih saat mendengar ucapan gadis tersebut. Hubungi Farah sekarang, ucap Burhan yang memandang putranya. Fatir duduk di sofa menganggukkan kepalanya. Ia mengeluarkan ponselnya di dalam saku celananya. Fatir menghubungi nomor ponsel istrinya. Halo mas, ucap Farah menjawab semua teleponnya dengan sangat lembut. Halo, kamu di mana? Tanya Fatir. Aku masih di lokasi syuting mas, jawabnya. Sekarang kamu datang ke rumah mama, ucap Fatir. Enggak bisa mas, aku lagi di lokasi syuting. Kamu pulang aja ke rumah, tungguin aku di rumah. Bila syuting aku sudah selesai, aku akan langsung pulang.
ucap Farah bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Di mana lokasi syuting kamu? Ucap Haryati. Farah sangat kesal ketika mendengar suara mertuanya. Kamu mau datang ke sini atau mau saya jemput ke lokasi syuting kamu? Ucap Haryati dengan nada suara yang begitu sangat keras. Aku masih syuting, Ma. Aku nggak bisa ninggalin syuting aku gitu aja, ucap Farah. Oh, jadi kamu nggak bisa datang? Tanya Haryati. Ada apa, Ma? Apa penting sekali? Tanya Farah. Artis kamu memang ya, begitu pintar kamu berakting, ucap Haryati yang begitu sangat geram melihatnya. Farah diam tak menjawab ucapan wanita tersebut. Bila kamu tidak datang saat ini juga, kamu tunggu surat cerai dari anak saya, ucap Haryati. Jangan, Ma, jangan. Farah akan langsung pulang, ucap Farah yang memutuskan sambungan telepon tersebut. Chapter 43. Kacang rebus. Farah berhentikan mobilnya di depan rumah mertuanya. Apa mereka sudah tahu apa yang aku lakukan terhadap perempuan itu? Ucapnya turun dari dalam mobilnya. Farah merasa takut ketika turun dari dalam mobilnya. Ia berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa takutnya. Farah mencoba untuk terlihat santai seperti biasanya. Farah bersikap seakan semuanya baik-baik saja. Farah masuk ke dalam rumah mertuanya. Farah tersenyum memandang suaminya duduk di sofa. Wajah Farah memucat saat melihat wajah suaminya yang begitu sangat marah. Maka suaminya tidak pernah marah seperti ini sebelumnya. Farah begitu sangat takut memandang tatapan mata suaminya. Ada apa, Ma? Ucap Farah berjalan mendekati Haryati. Ada apa kamu bilang? Ucap Haryati yang melayangkan tangannya ke pipi menantunya. Wajah Farah memerah ketika telapak tangan mertuanya dengan sangat keras menempel di pipinya. Tubuhnya terhuyung ke belakang saat merasakan sakit di pipinya. Air matanya menetes saat melihat sikap mertuanya. Apa yang kamu lakukan dengan Clarissa? Ucap Haryati. Farah diam tanpa menjawab. Farah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan oleh mertuanya. Duduk kamu, ucap Burhan. Farah diam sambil memegang pipinya yang terasa perih dan juga panas. Farah duduk di sofa. Ia duduk berjauhan dengan suaminya. Farah begitu sangat takut melihat ekspresi wajah suaminya. Apa yang kamu lakukan terhadap Clarissa? Ucap Burhan yang memukul mejanya. Aku lakukan itu karena aku emosi, Pak, ucapnya. Emosi kamu bilang? Bila sikap kamu tidak seperti ini, bila kamu mau peduli dengan suami dan juga anak kamu, hal seperti ini sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Karena sikap kamu, anak saya jadi korban, Clarissa jadi korban, cucu-cucu saya yang jadi korban, ucap Haryati yang sangat marah kepada menantunya. Aku sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga kita, ucap Fatir. Mas, aku mohon mas, aku nggak mau pisah sama kamu mas. Aku nggak akan mengurangi kesibukan aku di luar. Aku janji, ucap Farah. Terlambat, ucap Fatir. Mas, aku ini Bu Devan dan juga Seren. Aku yang melahirkan mereka. Aku nggak mau kamu tinggalin aku, ucapnya. Kamu hanya melahirkan anak kamu tanpa mengurusnya, ucap Haryati. Mama, aku nggak mau pisah sama Mas Fatir. Aku mohon maafin aku. Aku janji, kamu akan mengulangi hal seperti ini lagi, ucap Farah. Kami sudah tidak bisa menerima kamu lagi, ucap Burhan. Papa, aku mohon maafkan aku, ucap Farah sambil menangis. Mas, maafin aku. Mas kasih aku kesempatan untuk berubah. Aku janji aku akan berusaha untuk jadi istri yang baik, ucap Farah. Aku sudah sangat kecewa sama kamu, ucap Fatir. Kamu tahu bahwa Clarissa hamil, ucap Haryati. Wajah Farah memucat saat mendengar ucapan mertuanya. Air matanya sudah tidak mampu lagi dibendungnya. Sebagai seorang wanita, dia tidak ingin berbagi suami dengan wanita manapun. Aku akan nikah dengan Clarissa, ucap Fatir. Farah menangis akan tidak mampu menerima kenyataan yang ada.
Enggak mungkin itu anak kamu, Mas. Kamu baru melakukan 1 kali dengan dia, ucapnya. Wajah Farah pucat pasi ketika mendengar meja yang dipukul dengan sangat keras oleh papa mertuanya. Tubuhnya sudah gemetar menahan rasa takut dan juga rasa emosi yang bercampur menjadi satu. Kamu dengar? Fatir mengatakan akan menikah dengan Clarissa, ucap Burhan. Mas, aku akan menerima dia jadi istri kedua kamu. Tapi aku mohon, aku nggak mau pisah sama kamu, ucap Farah yang mengangkat kepalanya dan memandang suaminya. Fatir diam memandang istrinya. Sikap kamu sungguh membuat aku tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga kita, ucapnya. Mas, beri aku kesempatan demi anak-anak kita, ucap Farah. Fatir mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Farah berhenti bicara. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk berbicara dengan kamu, dan sekarang aku sudah tidak ingin lagi berbicara dengan kamu. Aku sudah tidak ingin melihat kamu, ucap Fatir. Hati Farah begitu sangat sakit ketika mendengar kalimat keluar dari mulut suaminya. Farah menangis dan menutup mulutnya. Mas, aku minta maaf. Maaf bila selama ini aku menjadi istri kamu, sikap aku begitu sangat buruk. Mas, aku janji, aku akan berubah, ucapnya berusaha meyakinkan suaminya. Aku masih harus mempertimbangkan semua itu. Sekarang silahkan kamu pulang ke rumah atau pulang juga kesibukan kamu. Aku akan di sini bersama dengan mama dan juga anak-anak, ucap Fatir yang memilih untuk tinggal di rumah mamanya. Farah menangis memandang suaminya. Aku mohon, kamu kasih aku kesempatan, ucapnya dengan nada suara yang sangat lemah. Fatir menggelengkan kepalanya. Kita lihat saja nanti, ucapnya. Mas, aku mau menerima dia menjadi maduku, ucap Farah. Tapi aku mohon, kita tetap bersama, pintanya. Mungkin ada baiknya kita untuk jaga jarak dan introspeksi diri masing-masing. Saat ini aku ingin menenangkan pikiran aku di sini. Aku ingin merawat Clarissa, karena perbuatan kamu, Clarissa harus mengalami semua ini. Dia tidak bersalah sama sekali. Namun apa yang kamu lakukan dengannya, kamu sengaja mempermalukan dia di depan tetangganya. Aku berikan dia rumah karena aku merasa bersalah dengan dia. Harga rumah itu tidak sesuai dengan apa yang aku lakukan. Bila dia berniat melaporkan aku ke polisi, seluruh bisnis aku akan hancur. Apa kamu berpikir sampai ke situ? Ucap Fatir sambil menahan emosinya. Clarissa bahkan tidak menuntut apa-apa, maka dia menolak saat aku menawarkan untuk menikahinya. Dia menolak rumah yang aku berikan. Clarissa menerimanya setelah aku meyakinkannya dan memaksanya untuk menerima, ucap Fatir menjelaskan. Aku ingin mengatakan hal ini dengan kamu. Namun, apa yang kamu lakukan? Di saat pagi aku bangun, kamu tidur. Di saat aku tidur, kamu baru pulang. Sehingga aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kamu. Kamu datang ke kantor aku hanya untuk minta uang. Setelah marah-marah, kamu pergi. Aku rasa sudah tidak ada lagi yang harus kita pertahankan, Farah. Aku sudah lelah dengan kamu, ucap Fatir. Farah tidak mampu menahan tangisnya. Tangisnya pecah ketika mendengar ucapan suaminya. Beri aku kesempatan, setidaknya demi anak-anak, ucapnya. Pulanglah, atau silakan lanjutkan kesibukan kamu. Aku sedang tidak ingin lagi berbicara dengan kamu. Aku ingin menenangkan pikiranku, ucap Fatir berdiri dari tempat duduknya. Haryati dan juga Burhan berdiri dari tempat duduk mereka. Silahkan kamu pergi, ucap Haryati yang meninggalkannya sendiri di ruang tamu. Fatir masuk ke dalam kamar Clarissa. Fatir memandang Clarissa yang sedang tertidur. Clarissa sudah memakai piyama tidur yang diberikan Haryati untuknya. Fatir memandang Clarissa yang tidur dan memiringkan tubuhnya. Melihat wajah pucat Clarissa, membuatnya begitu sangat bersalah dan menyesal. Fatir tidak menduga bahwa Farah mampu melakukan Clarissa seburuk ini. Fatir duduk di bawah tempat tidur, tangannya mengusap rambut Clarissa. Clarissa membuka matanya ketika merasakan seseorang yang mengusap kepalanya. Ngapain kesini? Ucapnya memandang Fatir. Jagain Risa, ucapnya. Clarissa memandangnya dengan mata yang sembab dan juga bengkak. Ada sesuatu yang ingin diucapkannya, namun Clarissa diam tanpa mengatakan apa-apa. Ada apa? Mau makan apa? Abang ambilkan, ucap Fatir. Fatir tahu
bahwa wanita hamil pasti banyak menginginkan makanan yang menurutnya enak. Risa pengen makannya kacang rebus, ucapnya. Fatir diam mendengar ucapan gadis tersebut. Fatir mengerutkan keningnya. Kacang rebus? Tanyanya. Iya, kacang rebus yang dijual orang pakai gerobak-gerobak itu yang ada kulitnya, ucap Clarissa menjelaskan kacang rebus yang diinginkannya. Fatir diam tanpa tahu harus menjawab apa. Fatir benar-benar tidak mengerti apa saat ini sedang diminta oleh wanita yang akan menjadi ibu anaknya tersebut. Clarissa memajukan bibirnya. Air matanya menetes ketika memandang ekspresi wajah pria tersebut. Fatir mengusap kepalanya. Abang gak ngerti apa yang Risa minta. Bukannya gak mau beliin, ucapnya. Kacang rebus itu biasanya orang jualnya di pinggir jalan, ucap Clarissa. Kalau abang gak jumpa kacang rebus gimana? Ucap Fatir. Harus jumpa, Risa maunya itu, ucapnya yang memaksa. Clarissa tidak tahu mengapa dia begitu sangat menginginkan makan kacang rebus. Fatir menganggukkan kepalanya. Abang cari sekarang? Tanyanya. Iya, jawab Clarissa. Abang pergi sebentar ya, ucap Fatir mencium punggung tangan Clarissa. Clarissa menganggukkan kepalanya. Clarissa menang Fatir yang mencium keningnya. Clarissa membesarkan matanya ketika pria itu sudah 2 kali mencium keningnya. Kenapa cium kening Risa? Ucapnya mengusap keningnya. Itu tanda abang sayang Risa. Ucap Fatir tersenyum tipis memandang Clarissa. Clarissa diam memandang wajah pria tersebut. Abang jangan buat Risa seperti ini, ucapnya. Kenapa? Tanya Fatir. Risa takut, Risa gak bisa pisah sama abang, jawabnya. Kalau gak bisa pisah sama abang, ya Risa harus jadi istri abang lah, jawab Fatir sambil tersenyum. Clarissa menggelengkan kepalanya. Risa gak mau, ucapnya. Wajib mau, jawab Fatir. Clarissa hanya diam memandang wajah pria tersebut. Abang cepat carikan yang Risa minta, ucapnya. Sudah pandai maksa ya sekarang, ucap Fatir sedikit menarik hidungnya. Risa betulan pengen kacang rebus, ucapnya. Clarissa begitu sangat menginginkan kacang rebus, lalu ludahnya serasa menetes saat membayangkan makan kacang rebus tersebut. Fatir menganggukkan kepalanya. Abang beli sebentar, ucapnya tanpa sadar mengusap perut Clarissa. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanpa mengerti maksud pria tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.